Ya dikasih kesempatan lah, karena memang dulu kecilnya juga niatnya gue pengen lah tinggal di luar negeri lama gitu kan. Gagal dan ya jujur lah down juga sih. Bahkan ada sebagian orang bilang, lu gila. Umur segitu lu berhenti kerja, lu masuk kuliah, lu mau jadi apa? Ya menurut gue Chamonix ini salah satu kota wisata dunia. Chamonix sendiri kan sejarahnya ditemuinnya sama pendaki Inggris. Jadi itu tiap tahun itu ya, kebetulan gue kerja di hotel kan. Jadi tamu-tamu itu ya dari Inggris, Kanada, Amerika. Tapi yang rata-rata naik gunung tuh ke base camp gitu. Dan itu banyak. Banyak ya? Banyak tempat, itu sampai puluhan lah. Kotanya kecil sekali. Lu muterin kota Chamonix sendiri tuh nggak sampai sejam udah selesai. Oke bro, sekarang gue lagi ada di Bilangan Grogol. Ini katanya ada rumah makan ayam taliwang yang enak banget. Nah kebetulan gue pas lewat, gue mampir dulu. Ini sih bang. Apa kabar, Day? Ya, ini kebetulan lagi lewat bang, terus mampir gitu. Oke, sekarang gue udah berada di Ayam Taliwang Mataram atau disebut dengan kesingkatannya ATM di Bilangan Jakarta Barat atau tepatnya di belakang Terminal Grogol. Oke, sekarang gue lagi sama Bang Derek selaku owner dari Ayam Taliwang Mataram ini, dan sama ini CS gue lama nih. Ini namanya Bro Adai, fotografer yang memang sudah, nanti kita ngobrol-ngobrol aja deh. Gimana Dai? Bang? Aduh, Bos gede sekarang gila ya. Nih kebetulan temen-temen Bang Derek ini sebenarnya dia senior gua di satu komunitas pendaki gunung atau organisasi pendaki gunung di Cibodas. Bang, ceritanya nih, Abang Derek ini kan kuliah dengan usia yang sudah lumayan nih. Iya. Ya kan? menjelang 40 tahun ya baru mulai kuliah 40 tahun ya. Nah, 40 tahun itu motivasi lu apa sih Bang sebenarnya, Bang? Motivasinya sederhana sih ya sebenarnya. Jadi ketika kita lulus tahun 90-an gitu, teman-teman ini pernah masuk ke dunia kuliah nih. Oh gitu? Ya karena kita bukan orang yang berada kan, kita masuknya ke dunia kerja. Jadi Kerja dulu gitu. Nah dari lihat-lihat teman-teman gitu kan, kuliah tuh enak loh gitu kan ceritanya kan, punya cerita sendiri gitu. Lah gue ceritanya begini-begini aja kerja ya kan. Aku juga pengen ngerasain kuliah nih gitu. Gimana sih kuliah itu? pengen ngerasain kuliah awalnya. Ya cuma alhasil kurang lebih 20 tahun lah ya. Setelah lulus dari sekolah itu, ya kita baru punya kesempatan. Oke. Tapi beban banget ternyata. Bebannya bagaimana tuh? Ya mungkin kemampuan memori kita yang udah kurang sekuat dulu ya. Karena faktor usia tadi. Ah, kuliah sampai lulus itu berapa lama Bang? Kalau kuliah standarnya itu karena D4 itu harusnya kan 4 tahun ya. 4 tahun. Puji Tuhan gue 3 tahun udah wisuda. 4 tahun udah bukan wisuda, sorry. Gue 3 tahun itu udah ngajuin skripsi dan udah sidang skripsi dan udah dinyatakan lulus. Oh gitu. Iya. Di tahun ketiga. Nah, setelah itu kan yang gue denger ini lu dapat beasiswa nih. Iya. Nah, itu bagaimana tuh? Lu bisa sampai lu mengajukan diri kah, apa orang pilihan kah, atau apa tuh gitu Bang? Jadi sebenarnya balik lagi sih bukan karena pinter lah ya. Ini karena menurut gue sih ini emang jalannya gue mungkin udah diatur seperti itu. Oh gitu. Ya dikasih kesempatan lah. Karena memang dulu kecilnya juga niatnya gue pengen lah tinggal di luar negeri lama gitu kan. Jadi ya kesampaian mungkin di saat itu. Jadi ketika gue berkuliah di STP Sahid, waktu itu namanya STP, sekarang udah Politeknik. Nah itu memang kampus gue kerjasama dengan
kampus di Prancis nih. Oh gitu. Iya, kerjasama dengan kampus di Prancis. Gue coba ngajuin ikut untuk program double degree-nya mereka. Di tahun kedua itu setelah kuliah ya ternyata gagal. Karena kuota. Gagal? Karena kuota. Gagal dan ya jujur lah down juga sih. Downnya maksudnya, aduh gimana ya gitu kan. Kita udah berjuang sekeras tenaga, cuman mungkin kita kalah sama yang muda-muda gini kan. Itu persaingannya memang ketat ya pada saat Ketat itu ya? sekali karena kuotanya hanya 5 orang. Hanya 5 orang dari satu kampus. kampus itu. Oke. Nah jadi sempat patah semangat sampai akhirnya saya dipanggil sama pihak rektorat, itu dikasih semangat baru, disuruh maksudnya jangan sampai down gitulah. Ya alhasil waktu itu saya ketemu sama pimpinan kampus Pak Kusmayadi, ya dia kasih saya pencerahan sampai akhirnya saya bangkit lagi. Saya coba lagi tahun berikutnya dan puji Tuhan berhasil. Dan setelah berhasil bisa diberangkatkan, Bisa diberangkatkan, loh. Belum berangkat loh, bisa diberangkatkan. Baru ACC gitu ya? Baru ACC, baru terbit itu LOA-nya gitu kan. Problem baru lagi muncul. Sampai di bulan Desember pihak kedubes itu nerbitin lah visa. Dan anehnya saat nerbitin visa dari 5 orang yang mau berangkat, hanya 4 yang keluar. Satunya saya nggak keluar. Lu nggak keluar lagi? Nggak keluar visanya. Padahal udah ACC, Udah bisa nggak ACC, keluar? nggak keluar. Sampai saya akhirnya dipanggil setiap kampus France untuk datang ke sana, dijelasin. Menurut staf dia, umur saya nggak worth it buat berkuliah di sana. Oh, faktor U juga. Faktor U lagi. Karena udah 40 kan waktu itu kan. Udah lewat halang rintang yang sekian banyak, ujung-ujungnya faktor U. Faktor U. Ya saya jawab dengan argumen yang sangat kuat dengan budaya mereka ya. Iya. Saya bilang, Mr. Antong ini kan orang Prancis loh. Ya. Orang-orang bule, setahu saya, entah itu Prancis atau negara manapun, mereka sangat mendukung orang yang mau belajar. Oke. Ya, bahkan saya punya teman-teman, rekan, punya kenalan itu di Australia umur 50 baru mulai kuliah juga ada. Kenapa? Cara pikir Anda bisa kalah dengan argumen umur saya nggak worth it, berarti artinya saya nggak boleh belajar. Ini kampus Prancis, kampus negeri sudah nerima saya loh. Oke, dia balikin email saya ke 4 hari waktu itu setelah email terakhir saya. Dia balas email saya. Pertanyaan sih juga di luar nalar saya gitu loh. Ya yang pertama faktor usia. Mungkin saya dianggap mau kabur gitu kan. Yang kedua pelarian. Yang kedua, pertanyaan ini ya menguatkan argumen tadi gitu kan, mau kabur atau gimana. Kamu kan di sana berkuliah, tidak bisa bekerja. Bagaimana menghidupi diri Anda di sana? Wah, diskriminasi banget ya. Ya kan? Ngecas begitu ya. Ya, dijas begitu. Sampai pada satu ketika hari itu juga saya langsung ya ngambil sebuah bergen yang menurut saya wajib dan harus, walaupun itu sifatnya nggak 100% benar. Oke. Saya bilang sama beliau pada saat itu, saya sudah mempersiapkan segalanya untuk datang ke negara Anda. Jangan takut saya bakal jadi pengemis di negara Anda, karena saya membawa modal uang untuk bekal hidup saya di sana. Itu 10.000 euro. Saya langsung datang email baru dari mereka, dari si Antoang ini, untuk langsung datang ke kedubes membawa paspor saya untuk diambil visa. Langsung tuh? Langsung. Dan keluar pada saat itu juga? Iya, nggak semudah itu juga. Lagi. Jadi ketika kita datang di kedutaan, ya ketemu kan orang Indonesia itu kan. Oke. Saya bilang, saya mau ngambil visa. Saya udah dihubungin sama, saya jelasin lah permasalahannya. Sekarang saya datang saya ngambil visa. Orang itu langsung nyeleneh. Oh, ngurus visa nggak begini caranya, ngambil visa nggak begini caranya. Harus ada prosedur. Lah, saya bilang atasan kamu yang suruh saya datang kemari. Lu kasih lihat tuh buktinya tuh, Ya, kan, bukti emailnya. Bukti emailnya segala macam. Kok ini komunikasi gimana saya bilang? Ya Anda harusnya kan berkomunikasi dengan atasan dong. Karena saya bilang dari atasnya, ya kan. Udah akhirnya dengan cemberut, akhirnya ya keluar. Keluar visanya. Berarti
beres juga tuh pada saat itu. Beres tapi dengan waktu yang sudah benar-benar Ya. mepet. Oke, jadi Visa keluar tanggal 5 Januari. lu berangkat Tanggal 10 saya harus berangkat dan saya belum mempersiapkan apapun. belum packing, belum apa-apa Belum segala packing, macam. belum nyiapin apa segala Iya. macam lah. Oke, berarti memang perjuangan lu sampai ke Perancis itu Ya nggak segampang yang orang-orang lihat gitu ya. Iya. Karena Bang Derek memang basicnya memang pendaki, jadi hal-hal kayak begitu tuh menurut gue memang udah punya modal secara mental ya, ada ya. Gitu. Mentalnya udah kuat ya, gitu. Oke Bang, kita skip yang itu Bang. Lanjut lagi, gua kan seneng banget tuh dengar cerita-cerita waktu pada saat lu di Perancis nih ya. Lu tiba-tiba nelpon gua tuh dari gunung apa tuh kan yang isinya Gunung Mont Blanc. Mont Blanc. Mont Blanc salju semua, video call sama gua kan bangke kan sama gua kan. Udah iya mupeng gua deh gila nih. Video call cuma pengen ngasih ngasih lihat ada salju doang gitu kan. Nah, gue pengen bahas itu gitu. Kondisi lu setelah menjalani kehidupan lu di negara orang dan lu pada akhirnya bekerja di sebuah tempat di mana namanya? Itu kerja sih banyak tempat ya. Yang terakhir yang di Chamonix lah. Yang di Chamonix itu justru awal-awal. Awal-awal. Oke, jadi kalau di Prancis itu ada nama satu tempat Chamonix. Chamonix itu bisa dikatakan surganya para pendaki gunung, terus penggiat olahraga ski. Pokoknya karena di sana dikitari oleh gunung-gunung Alpen ya, Bang ya. Pegunungan Alpen. Jadi ikonnya Prancis itu sebenarnya Mont Blanc itu ya. Mont Blanc masuk salah satu ikon dia. Iya. Tapi dia masuk 3 negara sih. Oh, ada 3 negara tuh ya. 3 negara. Nah, gue pengen bahas itu sih, pengen cerita tentang itu. Gue pengen lu bercerita bagaimana sih kehidupan lu pada saat di Chamonix gitu, Bang. Kalau di Chamonix justru sebenarnya gue merasa gue kembali ke dunia gue sih sebenarnya. Oh gitu, back to adventure gitu ya? Baik ke negara gue. Oh, Jadi oke. di satu sisi karena memang gue seneng banget yang namanya petualangan alam gitu kan. Dan ini adalah sebuah petualangan baru di mana gue nggak pernah namanya nginjekin kaki gue di gunung yang ada saljunya gitu kan. Jadi ini pengalaman pertama, pengalaman keren dan ya tetap haluannya gue kembali ke Ini dunia gua gitu ya? dunia gua. Ini habitat gua gitu ya? Iya, bahkan mungkin orang juga sampai bingung ya. Seminggu gue bisa hiking itu 3 kali Naik turun tuh? naik turun. Oh. Pokoknya selesai kerja siang gue naik gunung, pulang hampir jam 7. Itu udah kayak olahraga rutin aja Iya. ya naik gunung ya? Gitu Karena ya? ya nggak naik tinggi-tinggi lah. Ya, bukit lah ya, bukit lah ya. Sekitaran Nah. dia kan memang dikelilingin banyak ini kan, banyak tempat kan. Banyak gunungan jadi keliling-keliling. Kalau untuk Mont Blanc-nya sendiri memang kita nggak sampai jangkauan ke Mont Blanc-nya sendiri. Yang pertama itu harus sewa porter, harus sewa pemandu, Mandu. harus sewa alat. Yaitu kira-kira Mahal ya pokoknya ya? Kira-kira Paketnya bisa- berapa tuh Bang kira-kira Bang? bisa ngabisin 1.200 1.300. 1.300 euro ya? Berarti sekitar berapa? 15 jutaan ya? 15 jutaan Untuk ya? sekali doang 17 ya? ya? Untuk sekali jalan ya? Sekarang yang gue pengen tahu Bang sebenarnya, gue juga belum pernah ngobrol nih tentang Chamonix sama lu nih. Sebenarnya kondisi Chamonix itu menurut versi lu itu seperti apa sih Bang? Kalau menurut versi gue ya, karena gue mungkin tinggal di Prancis cukup agak lama, ya menurut gue Chamonix ini salah satu kota wisata dunia, salah satu kota pariwisata dunia. Oke. Ya itu yang lu bilang ski, pendakian. Itu dan kebetulan memang ketika kerja di sana gue musim panas terus kan. Dan saat musim panas itu memang ski nggak ada. Tapi yang namanya pendakian itu dari berbagai negara. Masih terus? Masih terus. Bahkan Chamonix sendiri kan sejarahnya ditemuinnya sama pendaki Inggris. Oke. Jadi itu tiap tahun itu ya, kebetulan gue kerja di hotel kan. Jadi tamu-tamu itu ya dari Inggris, Kanada, Amerika. Pokoknya dari penjuru dunia datang ke Penjuru dunia Chamonix. datang sini buat naik. Tujuannya buat naik Gunung Mont Blanc itu. Melalui jalur Chamonix. Melalui jalur Chamonix. Sebenarnya banyak jalur ya. Banyak jalur. ya. Karena jalur Chamonix itu termasuk jalur yang paling ringan. Paling ringan. Karena ketika mau mendaki itu titik poin pertama kali mulai mendaki itu udah di titik 3.800-an. 3.800. Jadi dia mesti naik kereta kabel Iya. sampai ke Agrumidi. Agrumidi itu ketinggiannya 3.800.
Dan di situ baru jalan kaki. Oke, naik ke atas. berarti artinya sudah memangkas setengah Udah perjalanan memangkas ya. setengah perjalanan, tapi ya nggak semudah itu sih. Ya iyalah, kalau dari benar. cerita. Namanya juga gunung es ya kan. Ya gue sempat keluar dari Argudumidi beberapa beberapa puluh meter lah gitu kan. Tapi akhirnya ya gue diomelin. Iya. Lu nggak bawa guide soalnya gitu ya. Satu, gue nggak punya izinnya. Oh nggak ada permitnya. Nggak ada permitnya untuk ngedaki. Yang kedua dari segi perangkapan itu nggak safety Memadai, dan nggak boleh. Oke. Gue bilang enggak, gue cuma mau sekitaran sini mau moto aja. Itulah foto yang gue posting kan. Oh, itu tuh ya. Karena memang dapetnya di situ paling bagus. Paling kan? bagus, view-nya paling bagus. Paling ya. bagus. Gila. Luar biasa. Karena gua tahu nama Chamonix itu cuma dari satu brand doang tuh. Decathlon. Decathlon kan Chamonix. Iya, karena Decathlon sendiri memang Iya. produk unggulan lokalnya Prancis untuk di dunia outdoor. Outdoor, iya gitu. Jadi gue dengar nama Chamonix itu semenjak ya gue kenal merek Decathlon, terus ada merek Simon, sepatu kan, sepatu panjat itu. Nah baru gue tahu Chamonix. Nggak taunya tempatnya dia kerja, Dai. Kan kampret gitu kan. Sempet setahun lah di sana. Setahun di sana. Nah suasana di sana bang, kalau pagi-pagi yang lu rasain kayak gimana bang? Orang kincering pada bawa peralatan menaik gitu kan, asik banget kali ya? Jadi di sana itu memang kayak satu kota di mana banyak kayak bukannya hotel ya, ada beberapa yang bukan hotel, jadi kayak Kayak apa tuh? Villa apa? kayak camp gitu lah, Oke, camp. kayak camp tapi modelnya kayak apartemen gitu. Jadi itu diisi emang para pendaki. Gitu ya. Base camp lah jatuhnya Base ya. camp lah. Kalau yang masuk ke hotel sih nggak naik gunung lah, iya, paling iya. mereka cuma Wisata aja. wisata. Tapi yang rata-rata naik gunung tuh ke base camp gitu. Dan itu banyak Banyak ya. tempat, itu sampai puluhan lah. Kotanya kecil sekali. Lu muterin kota Chamonix sendiri tuh nggak sampai sejam udah selesai. Dingin Jalan nggak sih, kaki. Bang? Dingin nggak sih itu? Musim panas aja di sana 26. 26 berarti ya. Di bawah lo ya di Chamonix ya. Sejuk lah ya. Tapi ketika naik ke atas, ya lu itu pasti 26 siang apa malam? siang. Pagi minus. Oh, pagi minus. Pagi minus 1. Sore menjelang malam udah minus lagi. Oh gitu. Siang 26 maksimal. Kayak kalau lagi naik gunung ya dingin. Oke. Karena saljunya nggak habis berarti kan masih dingin kan? Salju masih ada tuh ya, dikit-dikit ya. Tipis-tipis masih ada ya. Tipis-tipis masih ada. Pernah ngukur ya kira-kira minus 5 lah. Minus 5 ya. Minus 5. Luar biasa. Biasanya cuma nongkrong di Cibodas gitu kan. Minus 5 celana pendek doang. Iya, di Cibodas aja kita 5 derajat, 10 derajat udah dingin ya. Udah pakai jaket. Udah pakai jaket. Ini minus 5. Nggak, karena mungkin karena udah lama aja di sana. Biasa jadi ya Bang terbiasa. ya. Oke. Seru sih gitu. Jadi cerita tentang Chamonix ini memang nggak semua orang pernah ke sana lah gitu. Ya kalau pendaki-pendaki yang memang sudah ke sana ya tahulah Chamonix kayak apa. Lu memang pendaki gunung. Terus tiba-tiba pada suatu waktu lu bekerja di sana gitu kan. Lu rasanya bagaimana tuh? Namanya Chamonix semua orang pengen lah ke sana lah. Gue juga pengen kalau ada yang bayarin. Ya sebenarnya Itu gimana tuh gitu? dibilang kebetulan, mungkin kebetulan, dibilang kalau niatan ya pengen gitu kan. Jadi dari sekian banyak kota nih, memang paling banyak lowongan ke situ nih ngirimnya. Oh, gitu banyak kan. ya situ ya? Buka Iya. lowongan banyak ya? Ngirim ke situ lah kita buat cari kerjaan gitu kan. Begitu dapat di Chamonix diterima, waduh gila girang banget kita kan. Saat itu ya. Bisa Gile. bisa hiking lagi nih. Lu biasanya ke Chamonix orang datang berkunjung ke sana itu mahal banget. Lalu kerja di situ kan. Itu kan buset beruntung banget gitu, Bang. Dan Ya kan? memang itu biayanya lebih mahal dari Biaya hidupnya. Paris lah kalau dibilang. Biaya hidup di Chamonix itu lebih mahal dari Paris. Karena wajar lah dia kota wisata di gunung kan. Jadi apa-apa ya sama aja lah kayak di Cibodas bisa mahal apa sih? Karena kan sebagian Jauh itu dari harus- mana-mana. Harus transportasi yang mahal kan. Iya. Itu transportasi kereta paling umum ya. Naik mobil jarang kan. Oke. Nah, Bang. Setelah ngobrol lu di Chamonix. Nah, lu kan udah keliling-keliling Prancis nih. Udah Udah keliling Prancis kalau nggak salah beberapa negara lu udah kelilingin itu. Ya, Nah, udah kalau menurut lumayan. versi lu tempat yang menurut lu paling indah di sana
Di mana nih kota? Ya, entah di Prancisnya? Prancis kayak, entah di negara mana kayak yang lu pernah datengin, yang lu pernah kunjungin selama ini. Semua gitu. kota punya keunikan sendiri sih. Yang paling satu aja, Yang paling berkesan yang ya. paling berkesan lah. Paling berkesan sih Republik Czech ya gua. Republik Republik Ceko. Cekoslovakia. Apa tuh? Kenapa tuh? Iya, dia bangunannya lebih apa ya? Lebih punya nilai seni gitu. Begitu. Menurut gua sih. Art banget gitu ya. Art banget. Oh. Lama lu di situ? Enggak, cuman Lewat travel aja. Cuman 2-3 hari. Ini cerita sama Bang Derek tentang kisah hidupnya di negara orang kayaknya menarik banget dan kayaknya nggak cukup gitu kalau misalkan kita terus kulik dalam. Gue sih pengennya gitu, cuma durasi makin panjang gitu Kalau kan. cerita sebulan nggak keluar. Nah, makanya kan gitu. Untuk cerita tentang petualangannya mungkin lain kali kita lanjutin ya Bang ya. Lain kali kita lanjutin lebih menarik lagi, entah mungkin lu siapin tuh apa sih sebenarnya yang berkesan banget dalam situasi ketika lu naik Gunung Mont Blanc gitu ya. Ya kan apalah gitu. Nanti mudah-mudahan itu menjadi referensi kalau ada teman-teman yang memang berkesempatan Main ke sana. Dan Tinggal di kalau mana, bisa, gitu kalau bisa ada ya kali aja ada Akamsi sana gitu kan. Nih teman gua nih, lu hubungin aja kan gitu kan. Ada. Wah, ada kan. Mantap. Ada Gitu. teman orang Indonesia kebetulan dia sampai hari ini masih stay Masih di sana. Nah, jadi ketika lu main ke sana, ternyata ada relasi nih, ada temennya kenalan Bang Derek yang memang Akamsi sana. Jadi lebih enak kan, mau ngapa-ngapain secara bahasa juga lebih nyambung gitu. Iya. Oke, jadi di sini gua Bang Derek sama ini ada sebenarnya teman-teman lama gua. Gua sebenarnya nanti bakalan juga menggali tentang ada ini, karena menurut gua ada ini sosok atau figur yang memang unik karena gua tahu persis dari awal karir dia sebagai fotografer. Ada ini termasuk inspirasi gua juga gitu. Ini yang menjadi apa ya? Bisa dikatakan cambuk Bang. Iya, jujur aja. Kok dia bisa ya? Kok dia bisa gitu, sedangkan gue stuck gitu rasanya. Tapi inilah sosok Adai. Mungkin next berikutnya gue bakalan kupas juga tentang Bang Adai ini yang mungkin ceritanya lebih ke arah fotografinya ya, ke arah fotografi, ya banyak asam garam lah di dunia fotografinya juga. Jadi kita lanjut lagi sesi 2 untuk ngebahas tentang ayam taliwang ini, ya Bang Derek ya? Boleh. Oke, gitu dulu dari kita obrolan sekarang. Nanti kita lanjut lagi dengan set yang berbeda tentang ayam taliwang. Oke, stay tune di channel Rico Lewis, ngoceh aja dulu.